Salam sejahtera bagi hadirin semuanya. Perkenalkan saya Henry Octavianus Gulo, Fakultas FST, UPBJJ, UT, Jakarta. Kepada yang terhormat, Ibu dosen, serta rekan-rekan tutor sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi online kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang COVID-19, virus yang baru muncul, namun sudah mengguncangkan dunia. Berikut adalah pembahasannya. Kita mulai dari apa itu virus COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru. Yang menjadi titik concern virus ini adalah kecepatan dalam penyebarannya. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut baru akan muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, sesak napas, dan lain-lain. Dalam kasus yang parah, COVID-19 bisa menyebabkan penyakit-penyakit komplikasi, bahkan kematian. Dari mana datangnya virus COVID-19? Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk menjaga virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintahan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau kita kenal sebagai PPKM untuk menekankan penyebaran virus ini. Bagaimana cara virus COVID-19 ini menyerang manusia? Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun seiring diketahuinya virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19 seperti batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Misalnya seperti penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau kita kenal dengan APD. Apa dampak dari COVID-19 ini sampai bisa dibilang mengguncangkan dunia? Yang pertama, tingkat kematian karena COVID-19. Menurut data yang dirilis dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan, bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki, 47% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Yang kedua adalah perekonomian seluruh dunia yang menurun.
Karena COVID-19 yang menyebabkan pandemi, membuat negara harus melakukan lockdown besar-besaran demi menekankan perkembangan serta penyebaran virus corona ini. Akibat lockdown yang berlangsung, banyak sekali aktivitas ekonomi yang berhenti, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga menurunkan pemasukan negara dan masyarakat. Karena penurunan laba perusahaan yang tak kunjung berhenti, menyebabkan perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan. Dari pengurangan karyawan ini juga menyebabkan banyaknya pengangguran dan masa sulit pada masyarakat. Membuka usaha saja sangat sulit dikarenakan adanya peraturan PPKM tadi. Contohnya seperti pedagang makanan harus tutup, harus gulung tikar dikarenakan peraturan PPKM untuk mengatasi COVID-19. Sehingga tingkat kriminalitas dan kelaparan ikut naik. Hal ini juga berpengaruh dalam penambahan tingkat kematian yang melambung tinggi. Semua ini berlaku untuk semua negara, tidak hanya negara miskin, negara maju, namun juga negara berkembang seperti kita. Lalu bagaimana cara mengatasi penyebaran COVID-19 ini? Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021, sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau penderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk menjaga COVID-19, namun Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi dari virus corona itu sendiri. Ada beberapa caranya, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, olahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif kita harus hindari ya. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian langsung dibuang. Jangan tinggalkan. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Kesimpulannya, yang kita dapat adalah virus COVID-19 ini memang sedikit mengguncangkan dunia internasional, mulai dari tingkat kematiannya sampai pengaruh kepada perekonomian dunia. Namun sebagai masyarakat yang baik, kita bisa memberikan peranan seperti menjaga diri, menjaga kesehatan, ikut pandemi, melakukan PPKM dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna bagi para hadirin semuanya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Salam Tuton semuanya.